Pemirsa, di tengah pandemi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto royal anggaran. Prabowo dinilai boros menyusul rencananya membeli jet tempur asal Austria setelah sebelumnya memborong produk PT Pindad. Lantas sejauh mana urgensi pembelian senjata saat ini? Negara berjuang melawan corona. Berikut laporan utama, polemik belanja alutsista saat corona. Sejak awal, alokasi anggaran untuk Kementerian Pertahanan memang tak main-main. Kementerian yang dipimpin Prabowo Subianto itu diguyur dana sebesar 131 triliun rupiah. Rencananya sepanjang 2020, fokus utama Kemenhan bakal memperbaharui alat utama sistem pertahanan. Prabowo ditugaskan menjadi Menteri Pertahanan oleh Presiden Jokowi. Beliau ditugaskan untuk memperkuat pertahanan negara Republik Indonesia. Nah, untuk itu beliau melihat dan mengevaluasi postur pertahanan kita. Nah, ternyata memang alutsista kita harus diperbaharui, alutsista kita harus dimodernisasi. Untuk memuluskan modernisasi alutsista dan memperkuat pertahanan, Prabowo Subianto pun telah melakukan sejumlah lawatan ke berbagai negara. Hasilnya, Prabowo pun kepincut dengan sejumlah alutsista yang ia jajaki untuk diboyong ke Indonesia. Dari pabrikan Prancis, Prabowo disebut-sebut berniat membeli jet tempur Rafale, kapal selam Scorpion, dan kapal Corvette Gowin untuk memperkuat 3 matra angkatan TNI. Selain itu, Prabowo juga tertarik dengan jet tempur Sukhoi Su-35 asal negeri tirai besi, Rusia. Pak Prabowo melakukan diplomasi pertahanan, di mana beliau banyak melakukan diplomasi dengan negara-negara produsen untuk bisa membeli alutsista high-tech yang dari negara-negara seperti pesawat tempur, kapal perang, dan juga rudal. Terbaru, Prabowo nampaknya jatuh hati pada jet tempur Eurofighter Typhoon milik Angkatan Udara Austria. Eurofighter Typhoon merupakan jet yang dirancang 4 negara Eropa, yaitu Inggris, Jerman, Italia, dan Spanyol. Meski memiliki sejumlah teknologi canggih, Kemenhan tak bisa serta-merta membeli beragam alutsista tersebut. Arah politik pertahanan dalam negeri menjadi kunci alutsista mana yang layak untuk dimiliki. Karena kita sekarang sedang bicara tentang visi pertahanan dan itu harus ke depan jangka waktunya. Jadi memang kita, kalau saya bilang, kita tuh harus jelas kalau memang tetap mau posisi kita politik luar negeri nggak bisa dilepaskan dari politik pertahanan. Itu memang kita harus jelas ini di posisi coalition of the willing, itu Amerika, Inggris dan kawan-kawannya, atau coalition of the non-willing, which is China misalnya, dan kawan-kawannya juga gitu. Nah, kalau kita mau bermain di dua itu ya memang akhirnya jadi harus jelas juga kita mau dekat kemana gitu, yang lebih profitable dari faktor harga, ya kan, dari faktor, maksudnya kita bicara tentang procurement kan ada harga, ada spek, ya kan, ada tuntutan tadi sesuai nggak dengan roadmap pertahanan kita gitu. Tak melulu soal anggaran, pun kebutuhan pertahanan nasional. Nyatanya, Eurofighter Typhoon yang diincar Prabowo bukanlah barang keluaran baru, namun pesawat bekas pakai Angkatan Udara Austria. Niat Menteri Pertahanan pun langsung mendapat tanggapan miring dari sejumlah kalangan karena berpotensi melanggar Undang-Undang Pertahanan.
Kalau Eurofighter memang kita dan saya tuh sangat menentang keras. Kenapa? Satu, dari rencana pembelian Eurofighter itu akan berpotensi Menhan melanggar Undang-Undang Industri Pertahanan. Oh, itu secara prinsip sudah salah. Menteri Pertahanan menandatangani surat yang isinya jelas-jelas dia melanggar Undang-Undang Industri Pertahanan. Undang-Undang Industri Pertahanan itu apa sih isinya? Menyatakan tidak boleh lagi beli barang bekas karena harus beli barang baru. Kenapa barang baru? Karena itu menyangkut masalah transfer of technology, masalah lokal konten, masalah banyak item-item yang disusun oleh industri pertahanan, oleh Undang-Undang Industri Pertahanan yang harus dipenuhi. Membeli ya Typhoon itu harus dipikir ulang ya, antara masa pakainya, biaya pemeliharaan dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, tidak mungkin Pak Prabowo akan melakukan pelanggaran undang-undang. Setiap pembelian tentu akan diperhitungkan, akan dilihat apakah ini sesuai prosedur, apakah ini sesuai peraturan perundangan, dan tentu akan dikonsultasikan kepada Komisi 1 dan tentu kepada Presiden. Kemenhan mungkin punya 1001 pertimbangan untuk belanja sistem pertahanan negara. Namun jika pengeluaran dananya jauh dari pengawasan, lantas bagaimana pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyatnya?